Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas satu buah bentuk lagi, melanjutkan bentuk-bentuk yang kemarin, yaitu tentang bentuk isim fa'il. Nah, ini isim fa'il. Isim fa'il. Kita akan membahas tentang isim fa'il. Kemarin kita sudah membahas fi'il madhi, fi'il mudhari', isim masdar, dan sekarang akan membahas tentang isim fa'il. Nah, apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah suatu bentuk di dalam bahasa Arab yang dia artinya itu adalah yang melakukan sesuatu, atau biasanya orang yang melakukan sesuatu. Nah, itu yang dinamakan dengan isim fa'il, orang yang melakukan sesuatu. Bentuknya, bentuk huruf-hurufnya itu adalah mengikuti bentuk-bentuk seperti ini. Kita lihat di sini ada yang pertama adalah mufa'ilun. Mufa'ilun, ada tasjidnya, mufa'ilun. Kemudian yang kedua mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Ini ditanwin domatain karena dia menunjukkan isim. Nah, jadi tanda isim ada banyak, ada tanda isim, ada diantaranya adalah ada tanwin, fatatain, domatain atau kasrotain. Kemudian yang ketiga adalah mufa'ilun. Kemudian yang selanjutnya mutafa'ilun. Kemudian muf'ilun. Kemudian mufta'ilun. Kemudian munfa'ilun, dan yang terakhir adalah mustaf'ilun. Nah, itu bentuk dari isim fa'il, bentuk dari sesuatu yang menyatakan, yang melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu pekerjaan. Kita untuk menghafalnya kita tasrif bersama. Yang pertama dulu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun. Nah, itu untuk menghafalnya sering-sering didengarkan saja, diputar ulang, nanti diikuti. Insya Allah nanti lama-lama hafal sendiri. Kemudian yang kedua, kita mulai. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Kita ulangi. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan, mufa'ilun. Nah, itu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan, mufa'ilun. Kemudian yang selanjutnya, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Nah, itu. Kita ulangi. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Kemudian yang wazan af'ala, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Kemudian finis, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun. Kemudian infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun.
infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun. Terakhir, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun. Nah, itu adalah tasrif yang harus kita hafal agar kita bisa mempunyai semacam perasaan yang menunjukkan bahwasanya oh, kata ini mengikuti bentuk ini, oh kata ini mengikuti bentuk ini, kata ini mengikuti bentuk ini. Nanti kalau sudah lama-lama kita terbiasa, maka kita akan lancar sendiri dengan cara membaca kitab. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaannya. Kalau ini tadi fi'il madhi, artinya adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan masa lalu atau lampau. Kalau yang mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Kemudian masdar ini diartikan dengan suatu bentuk konkret, suatu bentuk zat, sesuatu yang bisa kita ketahui. Nanti kita akan bahasnya lebih lanjut. Kemudian isim fa'il itu artinya adalah orang yang melakukan sesuatu. Orang yang melakukan sesuatu. Orang yang melakukan sesuatu di sini beda dengan fa'il. Apa bedanya isim fa'il dengan fa'il? Kalau isim fa'il ini adalah bentuk hurufnya, bentuk harokatnya. Harokat huruf pertama, harokat huruf kedua, huruf ketiga apa, itu namanya isim fa'il. Dia membahas tentang bentuk harokatnya. Adapun fa'il itu adalah kedudukan dalam suatu kalimat. Kedudukan suatu kalimat pasti huruf akhirnya itu adalah berharokat domah, karena dia isim marfu. Itu isim fa'il, itu fa'il. Dia berkaitan dengan kedudukan suatu kalimat, kedudukannya sebagai pelaku, seperti itu. Kalau isim fa'il ini adalah bentuknya, bentuk huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, tapi bukan huruf terakhir. Adapun huruf terakhir itu adalah nanti pembahasannya tentang nahwu, tentang ilmu nahwu, membahas yang huruf yang terakhir. Kita akan contohkan. Misalkan kata farroha itu artinya adalah menyenangkan, menggembirakan, menyenangkan orang lain. Nah, kalau farroha berarti telah menggembirakan. Kalau yufarrihu itu berarti sedang atau akan menggembirakan. Kalau tafrihan itu artinya adalah kegembiraan. Nah, kita bisa melihat, bisa mendapatkan kegembiraan. Kita bisa memberikan kegembiraan. Kita bisa mewujudkan kegembiraan. Nah, itu menggunakan isim masdar. Adapun isim fa'il dari farroha berarti adalah mufarrihun. Mufarrihun. Kita tulis mufarrihun. Nah, mufarrihun ini artinya adalah orang yang menggembirakan, orang yang menyenangkan, orang yang menyenangkan orang lain, misalkan seperti itu. Orang yang menyenangkan orang lain, orang yang menyenangkan binatang, orang yang menyenangkan orang tua. Mufarrihun namanya mufarrih. Seorang mufarrih. Dia adalah seorang mufarrih. Dia adalah seorang yang suka menyenangkan orang lain. Misalkan saya melihat seorang yang menyenangkan orang lain. Berarti bahasa Arabnya adalah ro'aitu al-mufarrih. Nah, ro'aitu al-mufarriha. Nah,
Ra'aitu al-mufarriha. Saya melihat ini mufarrih. Mufarrih itu adalah artinya orang yang menyenangkan. Saya melihat orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan hewan, misalkan orang yang menyenangkan penonton. Nah, berarti di sini kalau kita belajar ilmu nahwu, maka ini sebagai kedudukannya sebagai objek. Nah, itu bedanya. Ini bentuknya adalah bentuk isim fa'il, bentuk al-mufarrih. Bentuk mufarrih. Tapi di sini kedudukannya dia bukan sebagai fa'il, tapi sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya adalah saya. Saya artinya ini artinya adalah saya telah melihat seorang yang menyenangkan. Bisa menyenangkan penonton, bisa menyenangkan hewan, bisa menyenangkan masyarakat, bisa menyenangkan para santri-santri. Nah, itu seperti itu. Itu bedanya penggunaannya. Ra'aitu al-mufarriha. Mufarrih. Nah, ini adalah bentuk isim fa'il. Bentuk isim fa'il. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Seperti itu. Jadi kalau ditasrif, maka kita tasrif dari kata farroha, maka farroha yufarrihu tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrihun. Nah, seperti itu. Mufarrihun. Kita ulangi. Farroha yufarrihu tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrihun. Nah, itu contoh dari farroha. Taib, contoh yang lain. Misalkan ada aslah. Nah, ini bacanya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi berarti apa ini? Di sini berarti dia lihat ada af'ala, maka bacanya adalah aslaha. Maka tasrifnya adalah aslaha yuslihu islahan muslihun. Nah, muslihun seperti itu, mengikuti bentuk ini, mengikuti patokan af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Berarti aslaha yuslihu islahan muslihun. Nah, itu. Kalau aslaha berarti adalah sedang memperbaiki, artinya telah memperbaiki. Aslaha artinya memperbaiki. Maka kalau aslaha fi'il madhi berarti telah memperbaiki. Kalau yuslihu artinya adalah sedang memperbaiki atau akan memperbaiki. Kalau islahan, nah, kita mungkin sering dengar kata islah. Nah, islah itu artinya adalah perbaikan. Nah, kita menginginkan perbaikan. Saya menginginkan perbaikan. Berarti bahasa Arabnya adalah uridu al-islah. Seperti itu. Uridu al-islah. Perbaikan. Nah, perbaikan itu adalah suatu bentuk nyata. Perbaikan bisa kita rasakan, seperti itu. Islah itu adalah arti dari isim masdar. Kemudian yang selanjutnya adalah muslihun. Nah, muslihun. Nah, ini adalah bentuk dari isim fa'il dari aslaha. Aslaha yuslihu islahan muslihun. Nah, kita sering dengar namanya, misalkan orang namanya Pak Muslih. Nah, berarti dia artinya adalah orang yang memperbaiki. Saya melihat orang yang memperbaiki. Maka bahasa Arabnya adalah ra'aitu al-muslih. Nah, saya melihat orang yang memperbaiki. Maka bahasa Arabnya adalah ra'aitu al-musliha. Nah, ini ha kenapa? Karena dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Nah,
Ini musliha, ini bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Maka kalau bentuk isim fa'il diartikan dengan yang melakukan sesuatu. Maka ini cara mengartikannya adalah saya melihat orang yang melakukan sesuatu. Entah melakukan apa, melakukan pekerjaan apa, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari aslaha. Kemudian kita contoh yang selanjutnya, misalkan kita ambil contoh ini. Nah, ini fi'il madhi. Kira-kira bacanya apa ini? Ya, ini adalah kalau dilihat dari fi'il madhi, maka bacanya yang paling terakhir. Istaf'ala, maka ini bacanya adalah istaghfaro. Nah, seperti itu. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun. Nah, kalau bentuk ini istaghfaro berarti istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun. Nah, seperti itu. Istaghfaro artinya adalah telah memohon ampun, telah meminta ampun. Istaghfaro. Kalau yastaghfiru, maka artinya adalah sedang atau akan meminta ampun, meminta maaf. Nah, kalau bentuk isim masdarnya adalah istighfar. Al-istighfar. Nah, ini bentuk isim masdarnya, al-istighfar. Istighfar itu artinya adalah mengartikan adalah ampunan, sebuah ampunan. Saya meminta ampunan. Saya memohon ampunan. Allah memberikan ampunan. A'tallahu istighfaro. Afan itu beda. Salah. Istighfar. Jadi istighfar itu adalah ampunan. Istighfar, al-istighfaro. Al-istighfaru. Ini huruf akhirnya bebas, tergantung kedudukannya sesuai dengan ilmu nahwu. Nah, kalau yang bentuk isim fa'ilnya adalah mustaghfirun. Nah, ini adalah bentuk isim fa'ilnya. Mustaghfirun. Mustaghfirun. Yang meminta ampun. Kebanyakan yang meminta ampun itu adalah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaghfirun. Kalau di dalam contoh misalkan koma, yang mudah-mudah saja, koma al-mustaghfiru fil laili, fil al-laili afan laili qama al-mustaghfiru fil laili. Nah, itu qama al-mustaghfiru fil laili, telah berdiri orang yang meminta ampun. Nah, orang yang melakukan sesuatu, isim fa'il, orang yang meminta ampun di malam hari. Qama al-mustaghfiru fil laili. Al-mustaghfiru ini kalau sesuai kaidah nahwu ini adalah sebagai fa'ilnya, sebagai fa'il dari koma, sebagai pelaku dari koma. Seperti itu. Silakan contoh lagi, bisa ja'a, telah datang, al-mustaghfiru fin nahar ilal masjid. Nah, seperti itu.
atau ra'aitu. Nah, kita tulis lagi nih, ra'aitu al-mustaghfir ra'aitu al-mustaghfirah. Nah, saya telah melihat seorang yang meminta ampun. Mustaghfirah, orang yang meminta ampun. Saya telah melihat orang yang meminta ampun. Ini kedudukannya ke dalam jumlah ini, dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek, karena dia berkedudukan setelah fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Tapi bentuk huruf-hurufnya itu mengikuti bentuk atau wazan atau patokan isim fa'il, yaitu mustaghfirun. Ini mustaghfirun. Nah, itu adalah bentuk dari isim fa'il. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Dan apabila ada kesalahan, tolong disampaikan, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.